Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng aku Elok Arumsari di Oma Elok Channel. Hai geng, kali ini aku bakalan remark resep martabak manis yang udah pernah aku share sebelumnya. Jadi martabak yang satu ini teksturnya lebih empuk dan kenyal gitu deh, dengan adanya bahan tambahan tertentu dan teknik pembuatan yang tepat. So jangan sampai ada miss di setiap stepnya kalau nggak mau martabak manisnya gagal. Tapi seperti biasa deh, jangan lupa subscribe dan aktifkan juga loncengnya. Dan ini untuk bahan A udah aku siapin. Di sini ada 230 gram tepung terigu, 2 sendok makan atau 20 gram tepung maizena. Lalu ini ada 3 sendok makan gula pasir, 1 butir telur ayam ukuran sedang, 250 ml air, lalu ada 1 sendok teh baking powder, dan ini juga ada sepucuk sendok teh garam. Ini garamnya fungsinya untuk penyeimbang rasa ya. Dan di sini bakalan aku adon dulu ini tepung-tepungannya sama gula plus airnya. Jadi ini yang aku campurin baru bahan A-nya ya. Nanti bakalan ada bahan B. Jadi kalian jangan skip videonya biar nggak ketinggalan step-stepnya. Nah, di sini aku campurin tepung terigu, tepung maizena, gula dan airnya. Untuk telur dan baking powdernya itu nanti belakangan aja. Jadi untuk langkah pertamanya kita bakalan campur si tepung dan air ini, lalu kita aduk, kita adon sampai si tepung ini benar-benar tercampur rata atau teksturnya itu benar-benar menyatu. Nah, di sini kan aku ngaduknya pakai whisker ya. Di sini aku aduk sekitar 7 ke 10 menit. Ini fungsinya tujuannya biar nanti itu tekstur si martabaknya itu lebih kenyal kayak gitu. Nah, jadi kita bikin si tepung terigunya itu bener-bener menyatu dulu, bener-bener kental, bener-bener lembut seperti ini. Tapi kalau kalian ngaduknya pakai mixer, ini 5 menitan aja udah jadi. Nah, di sini kalau udah seperti ini, udah lembut kayak gini ya, adonannya udah tercampur merata, baru tambahin dengan 1 butir telur ukuran sedang. Dan ngaduknya itu nggak perlu lama-lama juga, tinggal asal tercampur aja itu nggak apa-apa, udah nggak usah terlalu yang lama banget. Oke, seperti ini aja udah cukup. Jadi si tepung sama telurnya itu udah nyampur. Lalu terakhir baru ditambahkan itu baking powder dan garamnya. Nah, ini garamnya itu wajib ya. Ini sebagai penyeimbang rasa. Dimana ada gula, kalau aku masak itu pasti aku kasih garam sedikit. Dimana ada garam itu pasti aku kasih gula sedikit. Pokoknya garam dan gula itu sebagai penyeimbang rasa pokoknya. Nah, ini diaduk sampai tercampur rata. Kalau sudah, baru kita diamkan selama 1 jam atau 2 jaman lah ya. Kalau di sini aku diamin selama 2 jam, tapi untuk 1 jam aja itu udah cukup, nggak perlu lama-lama, 1 jam aja udah cukup. Oh ya, jadi tadi di awal kan aku bilang kalau ada bahan tambahan dari resep-resep yang udah aku bikin kemarin. Nah, bahan tambahannya itu adalah tepung maizena. Jadi tepung maizena ini yang bikin martabaknya itu tambah kenyal. Kalau kalian mau diganti pakai tepung kanji atau tepung tapioka itu juga boleh. Nah, ini udah aku diamin selama 2 jam. Jadi di sini udah timbul agak berbusa kayak gitu, udah ada gelembung-gelembungnya. Berarti ini udah siap untuk dieksekusi. Nah, di sini bakalan aku bagi 2 dulu. Nanti soalnya bakalan aku kasih perasa pandan dan vanila. Nah, sekarang aku sisihin dulu satu adonannya. Aku bakalan bikin adonan dengan rasa pandan. Nah, ini di bahan B ada 1 sendok teh baking soda. Jadi untuk setiap adonannya aku kasih setengah sendok teh, paham ya? Nah, di sini aku campur air 50 ml. 50 ml itu dibagi 2 buat 2 adonan. Jadi masing-masing adonan aku kasih 25 ml. Lalu tambahkan perasa adonan, kita aduk-aduk dulu supaya baking sodanya itu larut. Lalu kita campurkan ke adonan yang pertama. Jadi untuk adonan yang kedua nanti bakalan aku kasih perasa vanila. Tapi kalau kalian nggak mau dikasih perasa-perasa, tinggal kalian masukin aja vanili bubuk. Itu udah wanginya kemana-mana. Udah enak banget wanginya pokoknya ya. Nah, lanjut kita panaskan teflon. Ini juga step yang paling penting. Teflonnya ini kita oles pakai minyak tipis-tipis seperti ini. Bisa pakai kuas atau pakai tisu.
Jadi untuk teflonnya ini diusahakan panasnya itu benar-benar merata ke seluruh bagian teflonnya. Kalau kalian pakai kompor listrik itu lebih bagus, dia panasnya lebih merata. Tapi kalau kalian pakai kompor biasa seperti ini, kalian nanti bisa alasi bawahnya itu pakai lempengan seng kayak gitu biar panasnya itu merata di teflonnya. Lanjut kita tuang adonannya, lalu sambil kita goyang-goyangkan supaya kita dapat pinggirannya itu crispy. Ya kayak martabak pinggir jalan kayak gitu ya. Dan untuk api kompornya, kalau adonannya udah masuk itu apinya aku kecilin. Jadi ketika tadi si panasnya udah maksimal, kalau adonannya udah masuk aku kecilin apinya. Dan jangan ditutup dulu biar si gelembung-gelembungnya itu keluar. Jadi kalau misalnya waktu adonan masuk langsung kalian tutup, nanti bagian atasnya itu keburu mateng dan si gelembung-gelembungnya itu nggak bisa pecah ke atas. Jadi martabaknya itu nggak bersarang gitu loh. Jadi dibiarin aja dulu sebentar sampai gelembung-gelembungnya ini naik seperti ini. Nah kalau udah naik kayak gini, kalian bisa sambil taburi pakai gula pasir sedikit demi sedikit. Nah ini juga bakalan ngebantu buat si gelembung-gelembungnya ini pecah. Ini kelihatan kan, udah kelihatan bersarang kan. Nah kalau gelembung-gelembungnya udah naik semua ini, bisa kalian sambil ditutup biar bagian atasnya itu matang. Tapi jangan keburu-buru ya, ingat ditutupnya bagian terakhir aja ketika dia mau matengin bagian atasnya. Nah ini dia martabaknya udah mateng, dia udah benar-benar kelihatan bersarang banget ya. Kita bisa angkat. Nah kalau sudah, kita bisa lanjut masukin adonan yang selanjutnya. Satu resep bisa jadi 2 martabak manis ya. Dan sebagai catatan, untuk pencampuran baking soda tadi dilakukan sesaat sebelum adonannya ini mau dimasak ya. Jadi dadakan gitu loh. Nah, sekarang tinggal dikasih topping aja. Toppingnya terserah kalian suka topping apa. Di sini aku pakai topping keju sama meses. Biasa yang cepat-cepat aja, yang gampang-gampang aja. Nah, di sini bakalan aku olesin dulu pakai margarin. Olesin margarinnya itu nggak usah tanggung-tanggung, yang banyakan aja itu makin sedep, makin wangi ya, makin enak pokoknya. Biar si margarinnya itu meresap ke rongga-rongganya, jadi nanti ketika kita gigit itu benar-benar kerasa banget margarinnya, pokoknya enak banget deh. Jadi untuk step-stepnya tadi udah aku jelasin satu-satu, jangan sampai ada yang ketinggalan satu step aja karena nanti bakalan kacau. Yang pertama itu pakai campuran tepung maizena, tepung kanji, atau tepung tangmin kayak gitu, itu sebagai pengenyal biar si martabaknya itu tambah kenyal. Terus yang kedua, tepung-tepungnya itu kita aduk terlebih dahulu dengan durasi yang agak lama kalau pakai whisker, biar dia itu benar-benar buket, benar-benar kental dan menyatu, benar-benar lembut nanti, biar si martabaknya itu kenyal nantinya. Yang ketiga, ketika kalian masukin baking sodanya itu dadakan sesaat sebelum adonan itu dimasak. Lanjut yang keempat, jadi teflonnya itu harus benar-benar panasnya itu merata ketika awal dimasukin. Jadi kalau bisa kalian pakai lempengan seng buat ngalasinnya supaya si panasnya itu merata ke seluruh bagian teflonnya. Lalu ketika adonannya dimasukkan, apinya langsung dikecilkan dan jangan buru-buru ditutup. Tunggu sampai gelembung-gelembungnya itu pecah. Karena nanti kalau buru-buru ditutup, bagian atasnya keburu mateng dan martabaknya itu nggak jadi bersarang. Nah ini udah selesai martabaknya. Untuk kulitnya bisa kalian tambahin, olesin lagi pakai margarin biar tambah soft, biar tambah lembut. Ini benar-benar udah kenyal banget. Kalian silahkan kasih topping terserah kalian ya. Ini di sini aku pakai keju, meses, dan juga jangan lupa susu kental manisnya ya. Nah sekarang bakalan aku kasih lihat kayak mana dalamnya. Ini benar-benar kenyal banget martabaknya, benar-benar bersarang. Jadi untuk resep ini adalah resep terenak yang udah pernah aku bikin. Jadi satu tingkatan lebih enak dari resep-resep yang udah aku bikin sebelumnya ya. Nah ini kalian bisa lihat sendiri, ini benar-benar bersarang banget, benar-benar kenyal, benar enak dan legit sekali. Jadi yang namanya belajar masak itu nggak langsung jadi, nggak langsung enak. Kalau misalkan kalian gagal, kalian bisa coba lagi. Nah kayak aku ini, kalau resep-resep yang kemarin itu kurang yahut ibaratnya, ini bakalan aku rimak terus menerus sampai dapetin resep yang enak dan bakalan aku share ke kalian.
Jadi intinya kalau masak atau bikin-bikin makanan itu nggak usah takut gagal, karena koki yang hebat pun pernah gagal. Dia juga belajar sama seperti kita. Nah, jadi sekian dulu kurang lebihnya resep martabak manis versi kenyalnya yang udah aku rimak dari resep-resep sebelumnya. Semoga kalian suka, dan jika kalian suka dan videonya bermanfaat, jangan lupa share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Sampai jumpa di resep selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.